adullukum ala ma yarfa'ullahi bihi darajatin. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala tahlumu ala man jahala alayka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka. Jadi, maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu yang dijadikan Allah untuk mengangkat derajat? Mereka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Wasik fiya rizki Barik li Mudah-mudahan langkah kalian dari kamar mengayunkan tangannya, mudah-mudahan Allah balas dengan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Abah Yai kita, Abah Yai kami yang ada di Pondok Pesantren Jepara, yaitu menyampaikan kitab yang beliau karang yang bernama Hukukul Arham, yaitu menangkal tawuran dan menyakit masyarakat. Tarbiyatul Aulad fil Islami, pentingnya pendidikan bagi anak dalam Islam. Metode praktis mendidik masyarakat yang berakhlak mulia dan martabat. Selama ini kita sering mendengarkan yang namanya cekcok, yang namanya tawuran, yang namanya berantem. Nah, insya Allah di kitab yang saya pegang ini akan menangkal atau cara tepat menangkal tawuran dan penyakit masyarakat. Mudah-mudahan kitab yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu Hukukul Arham. Yang pertama yaitu hak terhadap sanak saudara. Pasti kita mempunyai saudara. Saudara dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki maupun saudara perempuan, paman, bibi, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan. Yang dimaksud saudara di sini adalah orang yang mempunyai pertalian kerabatan dan keturunan, yaitu satu golongan darah. Yang kedua yaitu manfaat silaturahim. Kita sering mendengar kata silaturahim. Silaturahim yaitu mengunjungi saudara ke saudara yang lain, termasuk tetangga kita kunjungi, namanya silaturahim. Silaturahim yaitu berbuat baik kepada kaum kerabat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu wattaqullaha ayat 10 yang berbunyi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga, mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang ketiga yaitu janganlah memutuskan tali silaturahmi. Jadi yang sering memutuskan tali silaturahmi termasuk saudara-saudara kita yang jarang sekali kita silaturahmi. Insya Allah pulang dari sini yang tadinya tidak ada hubungan yang erat, insya Allah kita saling silaturahim ya. Memutuskan tali silaturahim adalah perbuatan durhaka di bumi Allah. Orang yang memutuskan tali silaturahim akan mendapatkan laknat dan tempat yang buruk. Sesuai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga yang sering memutuskan tali silaturahmi kita ambil alih untuk sering bersilaturahmi. Quran surat Ar-Ra'd. Yang selanjutnya yaitu silaturahmi merupakan syiar keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Dan yang selanjutnya yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, maka bersilaturahmilah kepada Allah. Maka bersilaturahmilah kepada sesama saudaranya. Hadis Nabi yaitu
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bersilaturahmilah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Itu adalah bentuk kita silaturahmi. Maka kita akan beriman kepada Allah dan akhirnya. Silaturahmi dapat menambah umur dan melampangkan rezeki. Pasti kita sering mendapat kata-kata seperti itu. Silaturahmi kalian, maka akan menambah umur dan melampangkan rezeki. Karena itu ada hadis Nabi yang berbunyinya itu, man ahabba ayyabsata alaihi fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi amrihi yazdadu lahu fi umrihi falyasil rahimahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi atau menyambung tali persaudaraan dengan keluarganya. Silaturahmi dapat memakmurkan rumah dan mengembangkan harta. Silaturahmi dapat memakmurkan rumah dan mengembangkan harta. Lihat aja, kita sering bersilaturahmi, insya Allah akan ada banyak balasan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya rezekinya lancar, amin. Terus juga anak-anak kita menjadi solih-solihah, amin. Maka di situ ada hadis Nabi yang berbunyi, yang bersabda yaitu, innallaha la yu'ammiru bil qawli diyar wa yutammiru lahumul amwal wa ma nadara ilaihim mudu khalaqahum bughdan lahum. Ila wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Qala bisilatihi rahim. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar akan memakmurkan rumah-rumah suatu kaum dan mengembangkan harta kekayaan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka sejak penciptaan mereka dengan kebencian. Beliau ditanya, bagaimana hal itu wahai Rasul? Beliau menjawab, dengan bersilaturahim. Hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya yaitu silaturahmi dapat mengampuni dosa dan mengampuni kesalahan dan menghapus kesalahan. Yang disilaturahimin atau yang bersilaturahmi, insyaallah dua-duanya akan mendapatkan pengampunan dosa dan dihapuskan kesalahannya. Karena ada hadis Nabi yang bersabda, atan Nabi rajulun faqala inni adnabtu dzamban 'aziman fahalli min taubatin. Faqala hal laka min ummin? Faqala laqa. Faqala laqa. Fahal laka min khalatin? Qala na'am. Qala fabarriha. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Yang artinya seseorang laki-laki telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa besar. Apakah aku bisa bertaubat, wahai Rasul? Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai ibu? Maka laki-laki tersebut menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah engkau mempunyai bibit dari ibu? Maka laki-laki tersebut menjawab, iya. Beliau bersabda, berbuatlah baik kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Silaturahmi memasukkan pelakunya ke surga. Silaturahmi memudahkan perhitungan amal atau hisab. Silaturahmi dapat mengangkat pelakunya pada derajat yang tinggi di hari kiamat. Hadis Nabi, ala adullukum ala ma yarfa'ullahi bihi darajatin. Qalu
na'am ya Rasulullah. Qala tahlumu ala man jahala 'alaika wa ta'fu 'amman dhalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka. Jadi, maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu yang dijadikan Allah untuk mengangkat derajat? Mereka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, hendaknya engkau berlemah lembutlah terhadap orang yang membodohimu, memaafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi orang yang tidak memberi, dan menyumbang tali keluargaan dengan orang yang memutuskan denganmu. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat yaitu hakul jari atau hak-hak terhadap tetangga. Nah, tetangga ini termasuk saudara kita. Apa itu tetangga? Tetangga adalah setiap orang yang berdomisili berdekatan dari sebelah kiri, kanan, atas atau bawah sekitar 45. Sesuai hadis Nabi yang artinya seseorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah singgah di tempat Bani Fulan, dan sesungguhnya orang yang paling keras menyakiti aku di antara mereka justru adalah orang yang paling dekat hubungan tetangganya denganku. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar, Umar dan Ali untuk pergi ke masjid. Mereka berdiri di depan pintu dan berseru, ketahuilah bahwa sesungguhnya 40 rumah itu adalah tetangga. Hadis riwayat Tabrani. Tetangga itu ada 3. Ketika kita udah berkeluarga pasti kita mempunyai tetangga. Sebelum berkeluarga itu kita udah mempunyai keluarga. Tetangga itu ada 3. Yang pertama, tetangga yang mempunyai satu hak, yaitu orang musyrik. Orang musyrik itu mempunyai tetangga yaitu satu hak. Terus yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu orang muslim. Ia mempunyai hak bertetangga dan juga hak Islam. Yang ketiga yaitu tetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu keluarga kita, yaitu orang yang Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Ia mempunyai hak bertetangga, hak Islam dan kekeluargaan. Hadis Nabi bersabda, tetangga itu ada 3. Tetangga yang mempunyai satu hak, yaitu orang musyrik. Tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu orang muslim yang mempunyai hak bertetangga dan hak Islam. Dan bertetangga yang mempunyai 3 hak, yaitu seseorang muslim yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Ia mempunyai hak bertetangga, hak Islam dan kekeluargaan. Hadis riwayat Tabrani. Orang yang beriman maka memuliakan tetangganya. Hadis Nabi. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib atau kerabat, anak-anak yatim, orang yang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil. Hadis Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berhendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan menyakiti tetangga. Ketika kita sudah berkeluarga, dilarang menyakiti keluarga, karena tidak akan masuk Islam, tidak akan masuk surga. Seseorang tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa takut pada kejahatannya. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Tabrani. Demi Allah, tidak beriman orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman karena kejahatannya. Jadi naudzubillah, ketika kita sudah keluar dari pondok pesantren, dimohon dijagalah akhlaknya dari tetangga kita. Tetangga kita yang kelihatannya jelek, maka muliakanlah. Karena kita statusnya santri. Santri itu dimanapun dia berada, dia udah bekerja maupun dia udah boyong, masih disebut santri, karena santri itu mempunyai akhlak mulia. Perbuatan menyakiti tetangga, berzina, mencuri,
memaki dan melemparkan kotoran pada tetangga. Nauzubillah min dzalik. Menyakiti tetangga yang paling berbahaya yaitu berzina, mencuri, dan merusak kehormatan tetangga. Hubungan kita dengan Allah itu sangat mudah kalau kita berbuat salah kepada Allah, kita taubat, insya Allah diampuni. Tetapi kalau kita berbuat salah kepada saudara kita, kok saudara kita gak mau memaafkan, itu akan menjadi balasan kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Zina hukumnya haram sampai kiamat. Orang berzina dengan 10 perempuan yang tidak tetangga adalah lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangganya. Hadis Nabi bersabda. Hadis Nabi bersabda yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apa yang akan kalian katakan tentang perzinaan? Mereka berkata, itu adalah haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang berzina dengan 10 perempuan adalah lebih ringan dosanya baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Hukum rajam bagi zina muhsan. Nah, kita sering mendengar zina muhsan sama zina ghairu muhsan. Ini ada hukumnya, yaitu orang yang berakal. Zina muhsan yaitu orang yang berakal, merdeka dan balik, yang melakukan hubungan seks bebas, digugul dan sudah pernah melakukan akad nikah yang sah. Maka hukumannya yaitu hukum cambuk 100 kali dan diasingkan ke daerah lain sejauh kosor sholat selama setahun bagi zina ghairu muhsan. Nah, ini terjadinya di daerah Timur Tengah sana. Masih ada hukum-hukum Islam. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia hanya di penjara tok, ya. Kalau di Timur Tengah sana masih menjalankan hukum-hukum Islam, kayak kisos, kayak hukum cambuk, hukum-hukum yang ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang yang merdeka. Zina ghairu muhsan yaitu orang yang merdeka, yang sudah balik dan berakal, melakukan hubungan seks kubul tapi belum pernah melaksanakan akad nikah yang sah. Maka hubungan tersebut akan dirajam. Dari segi bahasa berarti melempari batu. Caranya yaitu, cara merajamnya yaitu orangnya ditanam berdiri di dalam tanah sampai dadanya, lalu dilempari batu sampai mati. Ini ada di Timur Tengah. Jadi jangan ini juga di Indonesia, ya, jangan terlalu bebas juga. Yang melaksanakan rajam itu bukan kita yang hak, tapi orang yang berhak melaksanakan hukum cambuk dan rajam bagi pezina adalah imam-imam atau kiai-kiai atau penguasa atau raja-raja atau presiden, kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, penguasa yang mampu menegakkan syariat Allah. Jadi bukan sembarang orang yang melaksanakan hukuman tersebut. Pezina bila sudah bertaubat, jika seseorang sudah bertaubat dari zina atau pencurian, mabuk dan urusannya belum sampai kepada penguasa Islam yang menegakkan syariat, maka hukuman zina cambuk atau rajam gugur dari orang tersebut. Hukuman menuduh zina. Hukuman menuduh zina yaitu cambuk 80 kali bagi penuduh zina tanpa bukti. Yang selanjutnya yaitu perbuatan menyakiti tetangganya, yaitu melihatnya dengan sinis dan menghina. Janganlah memandang tetangga dengan pandangan sinis dan menghina, lebih-lebih kepada tetangga yang fakir miskin. Karena musuh yang paling
yang paling nyata yaitu setan. Jangan kita memusuhi saudara kaum muslimin. Berarti ketika kita memusuhi saudara kaum muslimin, maka saudara kaum muslimin ini kamu anggap setan. Melindungi tetangga dan mencegahnya dari kezaliman adalah akhlak yang mulia. Apabila sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berlindung tetangga dan mencegahnya dari kezaliman adalah akhlak yang mulia. Melindungi tetangga dan mencegahnya dari kezaliman merupakan pancaran dari kesucian jiwa. Menolong tetangga dari musibah yang menimpa adalah tanda ketinggian akhlak. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Hadis Nabi bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dilarang berbuat zalim kepadanya atau menjadikan hina. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melepaskan kesusahan orang Islam, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa melepaskan kesusahan seseorang, maka ia akan dilepaskan dari segala kesusahan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.